di sini saya akan menjelaskan latar belakang dari mini riset kami. Nah, zakat fitrah merupakan salah satu kewajiban yang wajib ditunaikan oleh setiap muslim yang mampu pada bulan Ramadan menjelang Hari Raya Idul Fitri. Nah, zakat fitrah itu bertujuan untuk menyucikan diri setelah menjalankan ibadah puasa selama sebulan penuh, serta membantu memenuhi kebutuhan masyarakat yang kurang mampu. Nah, namun dalam praktiknya masih banyak nih ditemukan bahwasanya masyarakat yang belum membayar zakat fitrah sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan dan juga membayarnya pada waktu yang lewat dari batas yang telah ditentukan. Selain itu, tingkat pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai pembayaran zakat fitrah itu masih beragam. Nah, fenomena ini menunjukkan bahwasanya kesadaran masyarakat dalam menunaikan fitrah itu perlu mendapatkan perhatian. Nah, oleh karena itu, penelitian mengenai kesadaran masyarakat dalam membayar zakat fitrah itu penting dilakukan untuk mengetahui tingkat kesadaran masyarakat serta faktor-faktor apa saja nih yang memengaruhi pelaksanaan zakat fitrah. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan rumusan masalah dari mini riset kami. Yang pertama itu, bagaimana tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar zakat fitrah. Dan yang kedua itu, faktor apa saja yang mempengaruhi kesadaran masyarakat dalam membayar zakat fitrah. Dan yang terakhir itu, ada kendala apa saja yang dihadapi masyarakat dalam menunaikan kewajiban zakat fitrah. Nah, selanjutnya itu ada tujuan masalah. Yang pertama itu ada untuk mengetahui tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar zakat fitrah. Yang kedua itu untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kesadaran masyarakat dalam membayar zakat fitrah. Dan yang terakhir itu untuk mengetahui kendala yang dihadapi masyarakat dalam menunaikan kewajiban membayar zakat fitrah. Apa sih zakat itu? Nah, zakat itu merupakan salah satu rukun Islam yang wajib ditunaikan oleh setiap muslim yang telah memenuhi syarat tertentu. Secara bahasa, zakat itu berarti suci, bersih, tumbuh, dan berkembang. Dan secara istilah, zakat adalah sejumlah harta yang wajib dikeluarkan untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya, sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Selanjutnya saya akan menjelaskan jenis-jenis zakat. Nah, secara umum zakat itu dibedakan menjadi dua, yaitu zakat mal dan zakat fitrah. Nah, zakat yang pertama itu adalah zakat mal. Zakat mal adalah zakat yang dikenakan atas dasar harta yang dimiliki seseorang apabila telah mencapai nisab dan haul sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Harta yang termasuk objek zakat mal antara lain itu ada emas, perak, uang, hasil perdagangan, hasil pertanian, peternakan, harta lainnya yang memenuhi syarat zakat. Yang kedua itu ada zakat fitrah. Zakat fitrah itu adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim pada bulan Ramadan hingga sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri. Zakat fitrah dibayarkan dalam bentuk bahan pokok makanan atau sejumlah uang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, selanjutnya itu ada tujuan dan manfaat zakat fitrah. Yang pertama itu menyucikan diri bagi orang yang berpuasa. Yang kedua itu membantu fakir miskin memenuhi kebutuhan pada hari raya Idul Fitri. Yang ketiga, menumbuhkan kepedulian sosial terhadap sesama muslim. Dan yang terakhir itu mempererat hubungan antara masyarakat. Nah, kemudian saya akan menjelaskan mengenai dasar hukum dari zakat fitrah berdasarkan hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu. An Ibni Umar radhiyallahu anhu qala farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri sa'an min tamrin aw sa'aman min syairin 'ala al-'abdi wal harri wal zakari wal untha was-saghiri wal kabiri minal muslimin wa amra biha an tuadda qabla khurujin nasi ila shalah. Yang artinya diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah SAW telah mewajibkan zakat fitrah sebanyak 1 sak kurma atau gandum atas budak, orang merdeka, laki-laki, wanita, bayi anak kecil maupun besar dari golongan Islam. Dan beliau menyuruh untuk membagikannya sebelum orang pergi sholat id. Hadis riwayat Bukhari. Saya akan menjelaskan rukun dari syarat zakat. Nah, rukun zakat itu terbagi menjadi 4. Yang pertama itu ada muzaki, yaitu orang yang mengeluarkan zakat. Yang kedua ada mustahik, orang yang berhak menerima zakat. Yang ketiga itu ada harta atau barang dikeluarkan untuk berzakat. Dan yang terakhir ada ijab atau niat mengeluarkan zakat.
Nah, selanjutnya itu ada syarat zakat. Yang pertama itu beragama Islam, yang kedua memiliki harta yang cukup atau mencapai nisab, yang ketiga harta tersebut milik sendiri dan dapat dipergunakan, dan yang terakhir harta sudah dimiliki selama 1 tahun atau haul untuk jenis zakat tertentu. Nah, mini riset kali ini kami menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang dilakukan di sekitar kampus UIN Susutomo Medan kepada masyarakat sekitarnya, yang dilakukan pada tanggal 18 Juni 2025 dengan teknik pengumpulan data yaitu wawancara dan dokumentasi. Dengan Bapak siapa kalau boleh tahu? Bapak DJ. Oke. Pertama, apa yang Bapak ketahui tentang zakat? Zakat itu yang mampu kita melakukan apa zakat masyarakat. Mengapa Bapak membayar zakat? Karena zakat itu kita membersihkan harta. Ya. Apa faktor yang mendorong Bapak untuk melakukan zakat per tahunnya? Itu supaya rezeki kita supaya lancar dan apa yang kita amal ibadah kita diterima. Apakah menurut Bapak masyarakat di sekitar Bapak itu sudah sadar untuk membayar zakat? Sudah sadar wajib itu menunaikan zakat fitrah setahun sekali. Ya. Menurut Bapak bagaimana cara untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berzakat? Ya sadar sendiri, ya dia lanjut sendiri. Zakat itu kan zakat fitrah itu harta. Ya dibagilah zakat kita itu harta kita berapa, dipotonglah berapa persen. Izin nanya ya Bang, nama Abang siapa Bang? Nama Akmal. Oke, saya mau nanya Bang, apa yang Abang ketahui tentang zakat? Zakat setahunnya ya memang harus dibayar kan? Iya. Karena itu masuk kewajiban. Terus apakah Abang rutin membayar zakat fitrah? Alhamdulillah setiap waktunya pasti bayar. Iya Bang. Terus mengapa Abang membayar zakat fitrah? Merasa terbebani aja kalau nggak dibayar. Karena kewajiban ya Bang. Karena kewajiban itu kan. Terus faktor apa sih yang membuat Abang membayar zakat? Ya, karena kita rasanya dibilang kurang nggak juga, dibilang lebih tapi enggak. Ya, tapi selagi mampu itu dibayar. Terus menurut Bapak nih, apakah masyarakat di sekitar Abang tuh udah sadar untuk membayar zakat fitrah? Kalau untuk di wilayah kita pribadi, alhamdulillah masih sadar. Untuk sadar ya. Nah, terus saya mau nanya nih, menurut Abang tuh bagaimana sih cara meningkatkan kesadaran masyarakat di sekitar kita tuh untuk berzakat? Mana ya? Susah juga itu. Ya, coba diajak terus lagi. Diajak supaya bayar. Bayar. Izin nanya-nanya ya Bang, nama Abang siapa Bang? Riki Yakub. Oke. Saya mau nanya Bang, apa yang Abang ketahui tentang zakat? Zakat, ya, zakat itu kewajiban ya Iya, Islam kewajiban ya. yang dibayarkan sebelum terbit matahari di bulan Syawal ya, Iya. sebelumnya. Terus Ada juga zakat harta, Iya, zakat mal. sekarang ada juga zakat profesi. Gitu. Iya betul Bang. Saya mau nanya, apakah Abang rutin membayar zakat? Iya, Fitrah? saya setiap tahun bayar zakat fitrah, terus zakat mal. Iya. Terus saya mau nanya lagi, mengapa Abang membayar zakat? Ya, yang pertama kewajiban. Iya, ya kewajiban. kan? Kemudian kalau seperti zakat mal itu kan diperuntukkan untuk membantu orang-orang yang Iya. kurang beruntung ya. Iya, Nah, jadi seperti kita berimpak gitu. iya benar. Terus saya mau nanya, apa faktor yang mendorong Abang untuk membayar zakat? Ya, itu kan saya katakan tadi itu kan kewajiban. Iya, jadi kewajiban. tidak ada dorongan lagi. Ya namanya kewajiban harus Dibayar dilaksanakan. dan wajib juga ya Bang Wajib kalau zakat hukumnya. fitrah itu. Terus yang kelima saya mau nanya, apakah di sekitar masyarakat Abang tuh sadar untuk membayar zakat? Sepengetahuan saya, setiap tahunnya itu mereka Pasti berzakat. sadar untuk membayar zakat. Dan yang terakhir tuh, menurut Abang nih, bagaimana cara meningkatkan kesadaran masyarakat nih untuk membayar zakat fitrah? Ya, itu kan ada panitia zakat ya. Iya. Panitia zakat itu bukan hanya bertugas pada saat sebelum Ramadan itu aja gitu, sebelum terbit Syawal gitu kan. Jadi kalau bisa untuk menyadarkan masyarakat ini,
ada sosialisasi gitu, Iya, sosialisasi. door to door gitu, atau Supaya mengajak ya itu ya. pada saat ada pengajian gitu kan. Supaya Ada mengajak supaya sosialisasi, sadar gitu ya. ya. Baiklah di akhir dari pembahasan mini riset kami, yaitu penutup. Nah, pertama yaitu kesimpulan. Nah, berdasarkan hasil penelitian yang telah kami lakukan, dapat disimpulkan bahwasanya masyarakat itu memiliki kesadaran yang baik dalam membayar zakat fitrah. Nah, hal ini itu dilihat dari pemahaman narasumber mengenai zakat fitrah sebagai kewajiban bagi setiap muslim, serta kebiasaan masyarakat yang rutin menunaikannya setiap tahun dalam bulan Ramadan. Faktor yang mendorong masyarakat membayar zakat fitrah adalah kesadaran akan kewajiban agama, keinginan untuk menyucikan dan memperoleh keberkahan dalam harta, dan kepedulian terhadap sesama masyarakat yang membutuhkan. Kemudian adalah saran. Nah, untuk mempertahankan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar zakat fitrah diperlukan sosialisasi dan edukasi yang berkelanjutan dari tokoh agama, panitia zakat, dan berbagai pihak terkait. Nah, selain itu, masyarakat juga diharapkan terus meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya zakat fitrah sehingga kewajiban tersebut dapat dilaksanakan dengan baik dan tepat waktu.